ingin menumbuhkan semangat baru. Ini surat instruksi kepada kawan-kawan daerah dan seluruh alumni kedua untuk tanggal 212 itu mengibarkan bendera Habib Rizik. 1000 bendera gua kibarin. Panggilan sudah kita kirimkan, kita wakili sebagai tersangka. Diperiksa 11 jam, Ketua PA 212 dicecar 34 pertanyaan terkait aksi 18/12. Ketua Umum Selamat Ma'arif telah menjalani pemeriksaan terkait, dia mengaku dicecar 34 pertanyaan. Pemeriksa itu berlangsung sekitar 11 jam sejak pukul 13.24 waktu Indonesia Barat. Sebelum pemeriksaan, dia menjalani tes swab antigen. Alhamdulillah sudah pulang, kata Selamat Ma'arif saat dihubungi inews.id melalui pesan singkat Selasa 5 Januari 2021. Dia mengaku dia mendapat pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Pertanyaan yang diberikan penyidik seputar aksi 18/12 oleh Selamat Ma'arif. Ada 34 pertanyaan seputar aksi 18/12, begitulah jelasnya. Besok, polisi periksa korlap aksi 18/12, Rizal Kobar. Polda Metro Jaya sendiri terus menyelidiki kasus kerumunan terkait aksi demonstrasi 18/12. Selain Selamat Ma'arif, polisi telah menjadwalkan panggilan pemeriksaan kepada saksi berinisial A. Saksi A sendiri diketahui merupakan pemilik dari mobil komando yang akan digunakan pada aksi 18/12. Namun pemeriksaan urung dilakukan usai aksi A berhalangan hadir. Aksi 18/12 berbuntut panjang. Ketua Umum PA 212 diperiksa polisi hari ini. Selain itu, pada Selasa 5 Januari 2021, polisi juga dijadwalkan memeriksa 3 orang saksi, masing-masing diantaranya berinisial AR dan AS, serta koordinator lapangan aksi 18/12 Rizal Kobar. Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212 Selamat Ma'arif menjalani pemeriksaan di kantor kepolisian daerah Metro Jaya selama kurang lebih 13 jam sejak Senin siang 4 Januari 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selain soal aksi 18 Desember 2020 atau aksi 18/12 yang berujung dibubarkan, pemeriksaan disebut juga sempat menyinggung pernyataan Selamat yang menuntut keadilan terhadap terbunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI. Dari itu semua, tadi ada beberapa hal memang berkaitan dengan pernyataan dari imbauan Ustaz Selamat Ma'arif bahwa ini adalah bagian lain dari usaha mencari keadilan terhadap kasus extrajudicial killing yang dalam beberapa catatan terbunuhnya 6 syuhada. Ujar kuasa hukum Selamat Ahmad Mihdan selepas pemeriksaan Selasa dini hari 5 Januari 2021 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, tutur Ahmad, polisi ingin mendalami pernyataan dari Selamat tersebut. Selamat juga ditanyai mengenai bagaimana mencari aktor, eksekutor, dan aktor intelektual di balik meninggalnya 6 anggota Laskar FPI tersebut. Sebagaimana tuntutannya yang rencananya dibawa dalam aksi 18/12. Ada sedikit versi yang di sana. Tuduhannya adalah bagaimana mencari aktor, eksekutor, dan aktor intelektualnya. Itu yang menjadi perdebatan. Selamat Ma'arif menjelaskan bahwa beliau tidak tahu. Kalau ada penangkapan tentu kita tahu, tentu harus dilindungi. Tapi ini kan kenyataan menjadi jenazah. Itulah yang kemudian oleh Selamat Ma'arif diminta ada transparansi dan keadilan siapa pelakunya. Itu yang agak sedikit panjang, ujar Ahmad. Selamat Ma'arif diperiksa polisi pada Senin 4 Januari 2021 karena diduga terlibat dalam aksi 18/12 pada 18 Desember 2020 yang berujung pembubaran dan penangkapan beberapa demonstran oleh polisi. Hari ini diperiksa terkait dengan kasus demo tanggal 18 Desember 2020 yang tidak jadi. Memang dugaannya tidak patuh terhadap adanya wabah COVID-19, ujar Ahmad Mihdan. Dalam pemeriksaan itu, Ahmad mengatakan kliennya ditanyai mengenai tahu atau tidak terkait adanya larangan agar tidak berdemo. Menurut Ahmad, Selamat menjelaskan bahwa koordinator lapangan aksi tersebut sudah memberitahukan rencana aksi demo tersebut kepada Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Metro Jaya. Dari sana ia mengklaim bahwa demo dapat dilakukan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Saat itu Intelkam menyatakan bahwa bisa. Bahkan,
sudah dikoordinasikan dilakukan di depan patung kuda. Tapi memang ada imbauan supaya tidak terlalu banyak, ujar Ahmad. Setelah menjelaskan hal tersebut, Ahmad berujar Selamat pun diberitahu bahwa ada imbauan dari bagian hubungan masyarakat Polda Metro Jaya bahwa tidak boleh berkumpul dan berdemo. Dari sana Ahmad mempertanyakan adanya perbedaan informasi dari kepolisian. Ini kan Intelcam adalah kepolisian dan pemerintah juga. Dalam hal ini tentu saja berkaitan dengan apakah tahu bahwa imbauan dari Humas Polda bahwa tidak boleh berkumpul demo, sedangkan Korlap sudah memberitahu kepada Intelcam. Harusnya Intelcam tidak boleh bicara seperti itu. Harusnya dibilang jangan karena kondisi COVID-19, tapi ini tidak. Hasil komunikasi dengan Intelcam mengatakan silakan, tapi kurangi orangnya, begitulah ujar dia. Selain itu, pada kenyataannya Ahmad mengatakan bahwa pada 18 Desember 2020 itu, demo tidak jadi dilakukan dan dibubarkan. Saat itu, kata dia, Selamat Ma'arif di Cawang. Ketika tahu demo itu dibubarkan, Ahmad berujar Selamat telah mengimbau peserta untuk pulang ke rumah masing-masing. Polisi sebelumnya membubarkan aksi 18.12 yang digelar PA212. Polisi menyebut alasannya adalah karena Jakarta masih dalam masa PSBB. Saat membubarkan aksi tersebut, polisi menangkap sebanyak 455 pendemo di sekitar kawasan Jabodetabek. Mereka ditangkap oleh polisi yang sedang melakukan penyekatan di perbatasan Jakarta dan lokasi demo karena membawa senjata tajam serta ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menahan 7 dari 455 pendemo itu. Polisi juga menetapkan mereka sebagai tersangka di aksi yang menuntut pembebasan pimpinan FPI Rizik Syihab itu. Tak hanya menyebabkan kericuhan dan kerumunan, aksi tersebut juga diketahui tak mengantongi izin dari pihak kepolisian. Ratusan pendemo berhasil diamankan, namun 2 anggota polisi justru menjadi korban penusukan oleh salah satu oknum pendemo. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengantongi identitas pelaku penusukan tersebut. Profilnya sudah kita dapatkan dan kita akan kejar sampai dapat pelakunya, ujar Yusri. Sebagaimana dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari PMJ News. Yusri menjelaskan penyidik berhasil mendapatkan identitas pelaku serta bukti penusukan dari rekaman. Hasil rekaman atau bukti tersebut menunjukkan pelaku mengenakan baju berwarna hitam dan peci hitam. Sudah kita temukan orangnya. Dalam foto itu pakai baju apa dia? Juga pakai kopiah, ucap Yusri. Ia menyebut setelah melakukan penusukan, pelaku langsung melarikan diri. Alat yang digunakan pelaku sejenis pedang berwarna silver. Dugaan penyidik bahwa senjata tersebut memang sengaja dibawa oleh pelaku saat aksi 18.12. Adapun kondisi dari 2 anggota polisi yang menjadi korban penusukan kini mulai membaik dan keduanya sudah keluar dari rumah sakit. Peristiwa rusuhnya aksi 18.12, selain 2 anggota Polri menjadi korban penusukan, juga 7 orang peserta aksi jadi tersangka karena kepemilikan senjata tajam dan 2 orang terbukti kedapatan membawa narkoba. Profilnya sudah kita dapatkan dan kita akan kejar sampai dapat pelakunya, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kombes Yusri Yunus kepada wartawan pada Minggu 20 Desember 2020. Identitas terduga pelaku diperoleh dari rekaman yang didapatkan penyidik. Pelaku yang memakai baju berwarna hitam dan peci hitam itu melarikan diri usai melakukan aksinya. Sudah kita temukan orangnya. Dalam foto itu pakai baju apa dia? Juga pakai kopiah. Begitulah ucapnya. Ia menambahkan senjata yang digunakan sejenis pedang berwarna silver. Diduga memang sengaja dibawa oleh pelaku saat ikut aksi 18.12. Yusri juga menyampaikan saat ini kondisi kedua anggota polisi tersebut telah berangsur baik. Menurut dia keduanya sudah keluar dari rumah sakit. Sudah kembali begitu tugasnya. Dikutip jakbarnews.com dari PMJ News. Sebelumnya seorang polisi juga ada yang terluka akibat sabetan senjata tajam jenis samurai saat membubarkan massa pengunjuk rasa 18.12 di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat. Ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Monas, Jakarta Pusat pada Jumat. Peristiwa itu terjadi saat petugas sedang membubarkan massa yang awalnya berkumpul di Monumen Patung Kuda. Kepolisian kemudian bergerak mendorong massa untuk membubarkan diri.
Namun saat berada di depan Balai Kota DKI Jakarta, mendadak ada seorang pengunjuk rasa yang mengeluarkan senjata tajam dan menyerang petugas. Pria yang diduga membawa senjata tajam itu kemudian diamankan dan dibawa ke mobil tahanan. Senjata tajam jenis samurai tersebut juga kemudian disita polisi. Di sisi lain, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 7 orang simpatisan Habib Rizik sebagai tersangka. Semuanya dipulangkan kecuali memang membawa senjata tajam. Itu diproses, ditahan 5 orang. Ada yang bawa narkoba 2 orang, ditahan itu. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, saat dikonfirmasi di Jakarta. Pada Ahad dikutip jakbarnews.com dari Antara. Yusri menerangkan jenis narkoba yang dibawa oleh kedua tersangka adalah ganja dan keduanya diamankan di Depok. Sedangkan 5 tersangka yang membawa senjata tajam diamankan di Tangerang dan Jakarta Utara.